Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau baru bangun tidur, ini udah kesiangan. Tapi jamnya masih PM ya, jadi masih pagi. Baik, kita sekarang masuk di pertemuan perdana atau pertama untuk mata kuliah eh, fisika listrik magnet ya. Nah, persis apa yang saya pernah bilang di akhir-akhir pertemuan kemarin, contohnya mungkin di dasar komputer atau dasar teknik tenaga listrik gitu ya. Kalau kita semua nggak ada yang tahu apakah kita bertemu lagi di semester 2 atau tidak, tapi ternyata di last minute setelah saya eh, apa namanya setelah saya lihat jadwal mengajar, oh ada lagi fisika magnet gitu ya. Sebentar, sebentar ya, ada yang urgent. Oke, baik, kita lanjutkan. Bagaimana tadi ya? Ada iklan. Nah, jadi akhirnya benar sesuai yang saya bilang, kita nggak tahu ternyata akhirnya bisa bertemu lagi di semester 2 ini. Nah, alhamdulillah teman-teman di semester pertama udah tahu ya, ada yang khusus kelas B dan C mungkin ada dua mata kuliah. Kalau untuk yang kelas A sih satu mata kuliah ya di semester kemarin ya. Paling tidak polanya sudah tahu ya, tapi keputusan ada di teman-teman lagi untuk semester ini di mata kuliah fisika, artinya mau mengganti pola atau mau tetap memakai pola yang sebelumnya itu sifatnya tergantung teman-teman ya, merdeka saja lah gitu, mau pakai pola. Kalau mau coba memang apa tantangan, ada tantangan sedikit atau mau ada keterbaruan polanya, Pak boleh nggak apa bobotnya itu salah satunya ada tes tertulis gitu. Nah, itu kan cuma nggak mungkin 10%, kalau tes tertulis ya minimal 20% lah ya. Kalau 10% saya capek koreksi aja nanti. Itu boleh, itu hal contoh saja itu ya disampaikan, boleh, saya nggak ada masalah. Nanti eh, mekanismenya kalau memang setuju, kita teruskan yang metode sebelumnya, jadi berbentuk project lagi sesuai anjuran dikti minimal 50%. Lebih dari 50% juga tidak masalah ya, lebih dari 50% tidak masalah. Nah, kemarin juga mungkin yang eh, kemarin juga mungkin yang apa namanya di pembobotan di sistem juga kita sesuai kesepakatan komitmen gitu ya, artinya di situ ada variabel UAS gitu ya, itu saya nolkan. Nah tapi di situ hasil proyek ya sesuai kesepakatan kita, kalau 50% langsung nilainya 50%, sisanya sesuai eh, kesepakatan juga gitu ya. Baik, jadi nggak ada masalah ya, jadi kita sudah berbeda zaman di pembelajaran juga sudah tidak ada masalah gitu ya untuk menerapkan dalam project. Jadi
identik UTS dan UAS ujian tertulis, wah sekarang lebih bisa mengeksplor lagi dan mata kuliahnya jadi tidak jadi momok lagi gitu ya, karena kalau udah ujian tertulis saya kan pernah merasakan juga seperti teman-teman gitu ya, jadi mahasiswa gitu ya, setiap ujian UTS pasti nanti salah satu ada perwakilan yang apa namanya minta kisi-kisi gitu ya, kira-kira soalnya apa gitu ya, jadi beban pikiran nanti pas mau UAS juga ya, apalagi kalau UTS-nya 25% gitu ya, UAS-nya 35, wah sudah berapa itu, 60% sendiri memikirkan itu ya. Nah kita ilmu pasti ujian tertulis kalau nol ya nol gitu kan. Terus balik lagi ke pengakunya, ada remedial nggak, percaya nggak ada. Nggak ada remedial. Gitu ya, gambarannya gambarannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan diskusinya? Sebelum saya lanjutkan diskusinya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, eh, saya lanjut. Nah, selanjutnya adalah apakah di pertemuan pertama ini kita mau diskusi saja, membahas mekanisme sampai tuntas, atau mau langsung materi? Ya, pertemuan pertama ini bagaimana? Bahas mekanismenya aja, Pak. Kalau materi sih sebenarnya banyak banget. Kalau saya mau sampein nggak ada masalah nih. Oke, kita bahas mekanisme aja ya. Jadi mekanismenya di pertemuan pertama yaitu pemberian tugas dulu. Nah, tugasnya apa? Teman-teman mungkin sudah tahu, yaitu pemilihan penunjukan ketua kelas. Secara pemilihan kandidat boleh, secara langsung aklamasi silakan, mekanismenya itu. Ya mudah-mudahan kalau tadi di kelas sebelumnya ternyata sudah mempersiapkan. Jadi saya sebelum kasih tugas sudah mempersiapkan. Sudah ada kandidatnya Pak, dan yang bersangkutan juga memang nggak masalah gitu ya. Sekarang itu udah aklamasi duluan si A gitu ya, yang jadi ketua kelas, nggak masalah seperti itu. Tugas kedua membuat kelompok ya, membuat kelompok, ada 8 kelompok ya. 8 kelompok tinggal dibagi saja, kalau misalnya katakanlah 31 yang sekarang ini, berarti kalau satu kelompoknya itu berarti 7 kelompoknya 4 orang gitu ya, kita simulasikan yang satu kelompoknya berarti 3 orang ya. Nah, untuk sampai CPL atau capaian pembelajaran lulusan CPL Prodi ya, karena sifatnya project ya, seperti biasa wajib presentasi untuk setiap kelompoknya dan per individunya gitu ya, membuat materi sesuai nanti yang sudah saya berikan untuk tiap-tiap kelompoknya apa saja ya, seperti itu nanti. Nah, itu ada di pertemuan terakhir ya, kalau sifatnya project gitu ya, di pertemuan terakhir, pertemuan ke 12, 13, 14, dan 15, karena sifatnya hasil proyek ya, jadi pertemuan ke 16-nya hanya persepsi saja, sudah dibebaskan ya. Kalau UAS kan beda lagi, memang di pertemuan tersebut ya yang tertulis gitu. Nah, kalau teman-teman pilih 60%, nanti saya akan sesuaikan tugasnya apa. Kalau 50% seperti apa, atau mau langsung 70% seperti apa. Nah, di sini beda dengan kemarin, kalau perkehadiran ada nilainya. Kalau sekarang lapsam, jadi pertemuan 1 sampai 16 ya 10% gitu ya. Kalau kita lihat di sistem yang terbaru, tidak ada poin di persepsi, tapi di situ ada poin partisipatif gitu ya. Teman-teman aktif nggak di kelas gitu ya. Itu sebenarnya dengan teman-teman hadir juga bisa menilai itu juga gitu ya. Kalau teman-teman aktif bertanya, atau teman-teman kooperatif gitu ya, pada saat selama perkuliahan 1 semester, tapi nilai nggak berapa 10%, hal itu sebenarnya saya bisa aja tutup mata sih. Nah, kalau 10 ditambah 50% aja kan sudah 60 ya, atau kalau mau project based learningnya 60, berarti udah 70, sisanya 30% lagi. Nah, itu bisa aja nanti projectnya sama, pembuatan video ya, pembuatan video. Kalau untuk pembuatan ini prototipe, kayaknya untuk saat ini karena teman-teman cukup banyak, saya dapat info ada 3 praktikum kalau nggak salah ya. Ada praktikum fisika, algoritma dan pemrograman data, dan rangkaian listrik kalau. Jadi untuk tugas proyeknya itu
alihkan ke tugas-tugas besar yang lain. Ya, contohnya nanti mungkin salah satunya yang saya coba sudah desain yaitu mempresentasikan sebuah paper untuk setiap kelompok, misalnya seperti itu. Jadi nanti bisa dari teman-teman, tapi saya harus ACC dulu ini layak apa enggak untuk dipresentasikan, atau nanti bisa juga dari saya papernya yang saya bagikan setiap kelompok dan bisa presentasikan. Jadi pengganti dari apa namanya project untuk mini prototipenya jadi presentasi. Jadi presentasinya ada dua penilaian. Ya, atau mau coba tantangan silakan Pak, mau coba semester ini tes tertulis, nah itu nanti dirumuskan aja. Nah jadi nanti setelah diskusi kita di pertemuan pertama ini, nah nanti kan teman-teman tuh sampai jam 1 ya, karena room ini nanti akan dipakai untuk kelas C. Jadi mungkin saya nanti lead duluan, saya akan berikan salah satunya jadi co-host, silakan diskusikan untuk siapa ketua kelasnya dan kelompoknya, yang 8 kelompok siapa saja. Nah, terakhir itu masalah pembobotan. Ya, 10 sudah dikunci untuk partisipatif atau partisipatif atau kehadiran. Ya. Misalnya yang itu teman-teman atur. Kalau mau merubah apa namanya case study learning ya, kan ada project based-nya, ada case study learning, itu kan studi kasus. Nggak masalah juga sih, tapi saya khawatir karena itu eh, literatur ini ya, literatur review itu agak berat sebenarnya, malah agak berat dibanding teman-teman membuat uh, materi gitu ya. Studi kasus lebih berat, takutnya nanti banyak hanya beberapa saja dan banyak yang tidak tercapai nanti CPL-nya gitu ya, tingkatnya, karena itu analisis soalnya ya. Kalau untuk case study, untuk studi kasus saya belum terlalu rekomendasikan ya, apalagi ini fundamental banget ya, fisika listrik. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, mekanisme selanjutnya adalah untuk kelompok. Saya tidak harapkan lagi di mata kuliah, baik mungkin kemarin ada dasar komputer dan teknik tenaga listrik, ketika pembagian kelompok di mata kuliah yang sekarang ini, fisika listrik magnet, itu namanya timnya itu lagi. Saya mau lihat itu 100% di random. Nah, kemudian catatan selanjutnya, kalau ini 8 kelompok, setiap kelompok minimal wajib ada satu mahasiswi. Ya. Pak, kalau mahasiswinya 7, ya berarti harus ada satu kelompok yang isinya mahasiswa semua, mau nggak mau gitu ya, ikhlaskan saja berarti ya. Kalau misalnya ada 9 berarti, atau 10 berarti ada beberapa kelompok yang ada dua mahasiswi ya, untuk pemerataan seperti itu. Jangan nanti mahasiswa semua ngumpul di kelompok yang A, yang B isinya mahasiswi semua, jangan seperti itu. Dan jangan pada tim yang sama. Itu aja sih persyaratan catatan. Yang menjadi ketua kelas itu tidak boleh ketua kelas periode sebelumnya. Ya. Tapi kalau misalnya pernah menjadi ketua kelas di mata kuliah yang lain yang memang dosen pengampunya bukan saya, nggak masalah kalau dia jadi ketua kelas lagi di kelas yang sekarang. Tapi kurang sehat ya, tidak memberi kesempatan kepada yang lain. Kalau kemarin misalnya di kelas B ini siapa kemarin? Kelas B ini kemarin siapa? Kalau Daskom Yul, Hmm. kalau DTTL Ihsan, Pak. Oh iya. Nah, dua orang itu di sini tidak boleh jadi lagi ketua kelas. Gitu. Tapi kalau dia pernah jadi ketua kelas di mata kuliah yang lain yang pengakunya bukan saya, nggak masalah. Kalau mau, itu kan lain hal kalau itu. Nanti di voting saja atau langsung aklamasi silakan. Nanti biar langsung ketua kelasnya berkomunikasi dengan saya, pembobotan dan juga kelompoknya. Atau nanti ternyata setelah setelah saya apa namanya keluar dan teman-teman diskusi, ada hasil yang lain, silakan disampaikan saja atau ada yang bertanya. Ya, sementara ada lagi, kalau tidak lagi kita lanjut lagi diskusinya.
Oke, kita lanjut ya kalau tidak ada yang ditanyakan. Kemudian mekanisme absen masih sama, saya tidak terlalu rumit ya, simpel saja, praktis dan bisa langsung. Itu ada di di awal perkuliahan, di pertengahan perkuliahan, atau di akhir perkuliahan pada saat via Zoom ini ya, via Zoom ini kebersihan. Jadi nggak bisa di awal terus sampai akhir, di pertengahan atau di akhir, nggak, saya harus random ya, kapan saya harus presensi. Konsekuensinya yang tidak hadir kalau tidak ada masalah yang tertentu yang harus bisa logis, ya berarti alpha ya, kalau tidak saja, kalau presensi tidak ada mungkin by list atau kalau Google Form masih memungkinkan ya, lihat situasi. Tapi kalau perkuliahan lancar tidak ada masalah, mungkin tetap via Zoom seperti itu. Dan link ini disimpan sampai akhir semester karena akan konsisten kita gunakan sampai akhir semester. Jadi tidak perlu cari-cari link Zoom-nya lagi gitu ya. Kecuali kelas besar. Ya, kelas besar 4 pertemuan itu karena yang mengelola adalah fakultas, jadi nanti harus konfirmasi dulu ke fakultas untuk mendapatkan link Zoom-nya. Jadi karena nanti operator ataupun moderatornya itu nanti fakultas gitu ya. Dalam hal ini mungkin Dikjar. Saya mungkin bisa aja nanti nggak hadir gitu, nggak masalah. Karena itu sepenuhnya menjadi kelas besar lah ya, panggungnya kelas besar. Saya tidak ada kewajiban sebenarnya mendampingi. Kalau diminta ya saya dampingi, kalau saya sempat, kalau tidak ya cukup hanya dengan dosen kelas besarnya saja. Ya, jadi polanya sudah kurang lebih sama ya. Jadi 4 pertemuan terakhir mungkin dari mulai pertemuan 12, 13, 14 dan 15 itu kita gunakan buat presentasi ya, pertemuan dua kelompok. Jadi mungkin teman-teman sudah paham bahwa kalau satu kelompok kurang kurang ideal gitu ya untuk waktu 3 SKS. Tapi kalau 3 kelompok waktunya malah tidak cukup ya. Yang paling lepas ya memang hanya 2 kelompok. Nah, pertemuan kelas besarnya nanti juga di menjelang mau tes ya. Jadi kemungkinan kelas besarnya itu nanti saya yang atur, saya akan infokan ke dosen kelas besarnya. Kemungkinan ada di pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-8 kalau tidak ada tes tertulis sama seperti UAS. Teman-teman istirahat atau prepare untuk mata kuliah yang lain kalau memang ada ujian tes tertulis. Saja. Lanjut di pertemuan ke-9, 10 dan 11 untuk kelas besar. Jadi pertemuan 1 dari sekarang ya sampai nanti mungkin di pertemuan ke-6 itu nanti dengan saya untuk kelas kecilnya ya, yang kelas materinya. Nah, sama juga mekanismenya untuk kelas besar ya, di 4 pertemuan dengan Pak Alif itu 100% teori ya. 100% pemaparannya teori. Dan kelas besar dosen kelas besar eh, tidak bisa memberikan atau tidak ada kewajiban memberikan penilaian dan tidak diperbolehkan justru malah ya, dosen kelas besar tidak. Jadi 100% nasib teman-teman itu penilaiannya ada di saya untuk yang 100% ya. Nah, itu perlu diingat. Jadi beban dosen kelas besar hanya pure mengajar kelas besar saja ya, secara teori 100% itu saja. Kalau saya hadir mungkin saya lihat keaktifannya mungkin ada poin gitu ya, kalau teman-teman aktif ya. Itu kira-kira ya, sudah tergambar ya kita satu semester mau apa, teman-teman tentukan juga. Ada yang mau ditanyakan? Masih mager kah? Di pertemuan pertama belum panas atau gimana? Nah, kalau tidak ada, saya lanjut sharing lagi. Jadi ada beberapa yang saya infokan ke teman-teman ya, ada beberapa mata kuliah. Dalam hal ini ada juga salah satunya fisika ya. Kalau di perdilan mungkin fisika 2 gitu ya, atau fisika dasar 2 lah, sama. Itu sudah menerapkan
Pernah dengar student center? Pernah dengar nggak student center? Saya belum, Pak. Belum pernah ya? Yang lain juga ya, mungkin belum pernah ya, student center. Belum. Belum ya. Jadi kalau student center itu metodenya dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa lah ya. Kalau di PTN yang sudah apa namanya sudah lama, sudah itu tuh biasanya sudah jalan sebenarnya. Apalagi terakhir saya pernah studi banding misalnya di Jerman gitu ya. Di Jerman itu udah mandiri semua mahasiswanya. Artinya untuk belajar pola pembelajaran itu 100% diberikan sepenuhnya ke mahasiswanya. Terserah mahasiswanya mau ngapain. Nah, jadi dia sudah inisiatif untuk membuat kelompok belajar sendiri, ya bedah kasus segala macam. Dosen di awal hanya memberikan misalnya contohnya e-booknya, dikasih nih e-booknya, nanti cari yang ini, materinya yang ini, silakan pelajari. Udah sampai situ. Jadi nanti dosennya hanya sebagai guide, ya guide, mengguide teman-teman. Teman-teman ini sampai di mana sih proses pembelajarannya, diskusinya, ya. Nah, seperti itu udah nggak ada lagi dosen di sana tuh mengajar gitu ya kayak dia sama kayak apa namanya ngajar pakai materi gitu. Udah nggak ada lagi. Jadi tugasnya hanya mengguide, selebihnya teman-teman mengeksplor. Kalau di sana udah berjalan, nah kalau di sini kan saya rasa juga belum terlalu siap gitu ya. Paling nggak makanya nanti beberapa materi ada yang saya sampaikan lah tetap gitu ya. Nggak masalah saya rasa. Tapinya sama seperti kalau semester lalu teman-teman bisa mengeksplor lah paling nggak ya, mengembangkan lagi. Kira itu ya student center. Jadi nanti dikasih materi misalnya di kelas B ini dipecah jadi 8 subchapter ya dari 4 chapter katakanlah. Nah, jadi nanti per kelompok fokus membahas setiap subchapternya tersebut. Nah, ya, jadi dikasih gambaran materinya, ada e-booknya, dikupas tuntas. Nah, itu diskusi menggunakan misalnya terserah mau Google Meet atau apapun. Nanti rekaman diskusinya dikirim ke dosen pengampunya. Untuk dosen pengampu bisa menilai setiap pertemuan seperti itu. Nah, itu yang disebut student center. Jadi teman-teman bisa mengeksplor bebas di situ. Ya. Itu yang dimaksud student center. Tugasnya tetap ya, dosen pengampu memvalidasi apa yang teman-teman kerjakan, apa yang teman-teman diskusikan, ya masih sesuai jalurnya apa enggak, gitu ya. Kalau ada yang kira-kira tanda kutipnya salah ya harus diluruskan. Ya, ada yang bengkok-bengkok harus diluruskan. Itu berarti di situ. Itu ya, jadi sebenarnya makin bisa tercapai lagi kelihatan setiap individunya keaktifannya ya pemahamannya sampai di mana ketika berdiskusi di kelompoknya ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan sambil berjalan? Kalau tidak ada saya coba absen ya, siap-siap siap-siap ya yang dipanggil saya coba absen biar saya fixkan mana yang aktif atau tidak ya. Saya buka sistem dulu. Pertemuan ke-1 untuk kelas B ya. Ahmad Rafi Romanov Sutomo. Hadir, Pak. Terima kasih. Aisyah Al-Humairo. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Muhammad Isa. Hadir, Pak. Martin Wianto Jaya. Ada Martin? Oke, lanjut. Kevin Ardiansyah. Hadir, Pak. Terima kasih. April. Ada April? Oke, lanjut ya. Habis dari April,
Muhammad Ihsanul Raihan, Hadir, Pak. Kathleen, Hadir, Pak. Muhammad Naufal Ramadan. Ada Muhammad Naufal Ramadan? Sudah aku Iya, buat. Pak. Ya? Itu Sudah yang iya Pak, yang udah nggak aktif dari awal semester. Oke, saya catat dulu ya, saya jadi biar nggak nanti setiap pertemuan saya nggak absen lagi. Ya, terima kasih teman-teman infonya. Josephine Agrifadi Dilalahi. Hadir, Pak. Atalah Pradipta Putra Tomhari. Hadir, Pak. Resifa Aulia Pandani. hadir, Pak. Hafiz Waliudin. Saya, Pak. Terima kasih. Ilham Elia Kahar. Saya, Pak. Cindy Kailah Nurjana. Hadir, Pak. Francisca Caroline Sebastian Saragi. Hadir, Pak. Ilivia Ardani Baihaki. Hadir, Pak. Hadir. Cantika Arianti. Hadir. Ahmad Sarifudin. Hadir, Pak. Wildan Hakim. Hadir, Pak. Alia Reviana Samosir. Hadir, Pak. Faiza Hariski Pratama. Hadir, Pak. Oh, mahasiswi ya Faiza? Oh, iya. Namanya Hariski Pratama. Bro. Ya, terima kasih. Adi Wito Ramadan. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Adil Firayuda. Hadir, Pak. Mayori Permita. Hadir, Pak. Terima kasih. Yafi Dwiyato Kurniawan. Hadir, Pak. Heri Nozianto. Hadir, Pak. Rizky Aji Saputro. Hadir, Pak. Imam Haranto. Hadir, Pak. Yusuf Aditya Prayoga Hartono. Hadir, Pak. Eh, Oke, tinggal satu lagi. Sekali lagi saya panggil, saya kasih kesempatan. April, sudah hadir? Iya Pak, Dari tadi kamu kemana April? Dipanggil. tadi ada ini Pak, ada paket di bawah, saya ngambil dulu. Oke. Oke, berarti hadir semua ya, kecuali tadi Muhammad Naufal. Martin, mic-nya lagi rusak. Oke. Berarti hadir semua. Berarti totalnya 30 ya, ada yang belum kepanggil nggak? Ini sudah lengkap. Yang hadir semua 30 orang. Dari 31 yang resign satu juga sama tadi seperti kelas apa namanya? Kelas A dari 33 yang resign satu jadi 30. Berarti 30. Oke, saya save dulu. Oke, habis absen ini untuk khusus pertemuan pertama. Saya request minta semuanya on cam.
Gampang banget. Ayo, makin cepat makin bagus. Off cam lagi setelah ini. On cam semua. Saya udah lama nggak lihat mukanya nih. Libur hampir hampir 1,5 semester ada. Maaf 1,5 bulan ya kalau nggak salah ya. Udah lama saya nggak lihat teman-teman nih. Kemarin karena harapannya gimana ya? Nanti ya saya dokumentasikan dulu. Ayo yang lain. Faiza, Adil, Yafi, Adi Wito, silakan. Ilham. Ini ada 2 layar yang saya mau. Oke. Yusuf, ayo silakan. Siva, ayo on cam. Nggak, biar nggak lama kok. Ayo. Habis ini nanti boleh off cam lagi. Adil Vira, ayo yang nggak on cam absennya saya anulir nih. Ayo on cam dulu sebentar. Adil Vira, Imam Haranto, ayo. Pak, saya udah on cam, Pak. Apa? Saya udah on cam. Udah on cam? Iya. Apa nggak kelihatan, Pak? Nggak kelihatan, kamu kayak lagi di goa. Kayak lagi di goa nih. Iman Haranto gimana nih? Iman, satu lagi nih. Ayo, biar cepat. Nggak mengurangi nilai ya, yang on cam belum mandi nggak mengurangi nilai, nggak pengaruh. Oke, fokus semua ke kamera. Jangan lupa senyumnya biar saya lihat di kelas fisika listrik magnet nggak ada beban ya. Oke, saya ambil dokumentasinya. Senyumnya jangan lupa senyumnya. Oke, 1 layar lagi. Jangan lupa senyumnya. Ayo semuanya ke fokus kamera. Ada yang belum fokus kamera nih saya lihat. Iya, oke. Kita ini ya. Oke. Terima kasih. Silakan. Oke. Kayaknya tapi sudah banyak yang hanya beberapa aja saya lihat kayaknya yang belum mandi. Silakan offline lagi. Oh, Bapak, saya mau nanya. ya, silakan ini ya. Saya tadi masih kurang paham yang UTS UAS-nya tertulis apa project ya, Pak? Ya, gimana? Pertanyaannya apa? Yang UTS sama UAS-nya itu jadinya tertulis apa project? Ya, itu kan ada di teman-teman nanti dirembukin. Kan bukan di saya. Oh, oke, Pak. Makasih. Ya, ya namanya Merdeka Belajar. Mau pakai pola yang semester lalu seperti di DTTL silahkan. Ya. Di fisika ini kita pakai project saja. Nanti kalau case study saya masih khawatir. Ya, kalau case study agak berat itu analisisnya. Gitu ya. Kalau di semester-semester mau menjelang skripsi sih udah dapat metodologi penelitian sih nggak masalah gitu ya. Untuk metode case study learning itu studi kasus yang pembelajarannya nggak masalah, cuma masih di semester 2 ya, kayak studi kasus masih agak berat lah kalau saya lihat. Jadi project saja, cuma memang ini prototipenya ya saya keep dulu deh. Kalau nggak salah ada 3 praktikum kan ya tadi, rangkaian listrik, algoritma pengembangan data sama fisika. Ya udah cukup tuh, lumayan banyak, praktiknya ada 3. Kalau nanti ada proyeknya mini prototipe nanti takut nggak tercapai
tercapai sih kawan. Nah, jadi kalau memang pilihannya mau pakai project based learning yang minimal 50%, silakan. Berarti ya UASnya itu pasti sama seperti semester kemarin saya nol kan itu. Nggak masalah ya. Jadi masuknya di hasil proyek senilai 50%. Nah, kalau mau 60 silakan. Tentukan sendiri. Nanti yang sisanya 10 berarti udah 50 atau 60 atau 70 lah. Sisanya 30%-an lah. Itu sifatnya berarti berupa tugas. Ya. Atau sudah ada ketua kelasnya? Belum ya, ketua kelasnya belum ada. Bapak, mohon maaf izin bertanya dong, Pak. Ya, silakan. Kan tadi kelompok kan 8 kelompok, Pak. Harus ada mahasiswinya. Boleh pinjam mahasiswi dari kelas lain nggak, Pak? Pinjamnya gimana nih? Konteks pinjam saya kurang belum paham juga. Ngambil, Pak, ngambil mahasiswi dari kelompok dari kelas lain, Pak. Siapa tahu kelas lain yang diajar Bapak mahasiswinya lebih banyak daripada mahasiswanya, Pak. Oh, kalau kayak gitu sulit nanti untuk ininya ya. Nilainya itu agak sulit nanti. Nggak usah kalau itu mah. Saya nggak rekomendasi yang itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Nanti banyak rancu nanti ya kalau ngambil dari kelas A dan C misalnya gitu ya. Untuk kelas B ini. Nggak usah, nggak apa-apa tadi. Saya bilang nggak ada masalah kalau misalnya di sini jumlahnya hanya 6 atau 5 atau 6 gitu ya. Kalau 8 kelompok berarti hanya 6 kelompok yang ada mahasiswinya, berarti yang 2 kelompok isinya mahasiswa semua, nggak masalah. Itu balik ke ini aja. Kalau nanti sulit saya kalau misalnya pas penilaian itu sulit ya, meskipun ada terlacak by NIM-nya, tapi nanti akan sulit. Nah, akan ada bentroknya juga gitu ya. Ya itu kurang saya rekomendasikan kalau untuk yang hal itu. Ada resikonya soalnya. Makanya dirembukin ya tadi kayak pertanyaan dari Yulivia, kayaknya semester ini kita coba misalnya teman-teman hasil rembukannya kita coba ya tes tertulis gitu ya, misalnya 20% ya, itu kan minimal, jangan 10%. Kalau 10% ngerjain saya itu 10% saya ngoreksi capek-capek gitu, 10% bocah mau buat apa gitu ya. Ini minimal 20% lah. Nah mungkin saya masukkan di UTS saja, nanti mungkin bisa tes tertulis itu. Tapi kalau murni mau proyekan semua ya UTS dengan UASnya prosesi saja seperti semester lalu, dia bisa istirahat di mata kuliah saya. Ya, gambarannya itu nanti ada di akhir dari pertemuan 12. Kalau kelas besarnya mungkin nanti dengan balik saya atur di pertemuan ke-7. Ya ada jeda, setelah itu UTS dulu. Ya. Kalau ada tes tertulis saya siapkan tes tertulisnya. Oke, kita lanjut diskusi. Jika ada yang mau ditanyakan langsung potong saja. Silahkan, nggak masalah. Ya, sambil kita diskusi apa yang saya mau sampaikan biar tuntas. Jadi mulai pertemuan minggu kedua nanti kita tinggal langsung apa namanya langsung masuk ke materi-materi yang akan nanti kita sama-sama sharing gitu ya, kita pelajari sama-sama. Dan juga mudah-mudahan kalau hari ini hasil diskusinya sudah dapat ketua kelas dan juga nama 8 kelompok, ya akan saya usahakan secepat juga untuk share apa namanya materi yang harus dipaparkan nanti, yang harus dibuat presentasinya ya, PPT dan makalahnya ya. Tambahan tugas proyek selanjutnya mungkin nanti ada presentasi paper misalnya, tambahannya pengganti dari misalnya eh, mini prototype ya, praktikum ini pembuatan mini prototype, mungkin nanti ada review paper ya. Per kelompok juga kalau itu nggak masalah, kalau sendirian nanti berat. Jadi kemungkinan ada 2 presentasi nanti ya, materi kuliahnya ya dan juga beberapa paper yang teman-teman harus presentasikan. Saya rasa pembuatan video juga nanti sama ya, mungkin minimal
minimal 10 menit, nggak usah lama-lama, maksimal 10 menit, dan itu Oh, iya saya sudah di depan. Iya. nah 10 sampai 15 menit, dan itu juga bukan membuat videonya sesuai dengan materinya gitu ya, bisa tentang muatan listrik, medan listrik ya, magnet enggak, tapi yang berkaitan terapan dari fisika listrik magnet ya, lebih ke apply ya, atau aplikasi atau terapan gitu. Bebas ya, mungkin mekanismenya itu ya, sampai kita nanti sampai semester akhir gitu ya. Tadi mungkin saya sudah sampaikan juga ya mekanisme kelompoknya, tadi mungkin ada, mudah-mudahan ada yang mencatat gitu ya, jangan sampai kejadian lagi grupnya itu lagi ya, timnya harus dirandomkan. Saya masih ada catatan teman-teman ya di semester yang lalu, dan sampai nanti Cantika ketemunya sama Sylvia misalnya dengan satu tim yang sama seperti mana, jangan, harus random lagi ya. Teman-teman benar-benar harus belajar juga di sini yang nggak ada di mata kuliah, yaitu dinamika kelompok gitu. Jadi untuk bisa cepat menyesuaikan ya dengan lingkungan, kemudian bisa mempelajari karakter dari teman-teman yang selama ini belum teman-teman kenal pada saat teman-teman belajar kelompok gitu ya. Belajar juga memimpin. Nah, di situ adalah bisa tahu kelebihan teman setimnya apa dan kekurangan teman setimnya apa. Bisa juga cepat mudah beradaptasi. Kemudian pada saat teman-teman kerja, kalau punya bos ya, punya kepala cabang atau GM, pada saat pergantian GM atau kepala cabang yang awalnya sudah nyaman, nah itu harus bisa juga gitu ya, cepat move on. Itu banyak sekali nanti ya kalau dinamakan kelompok itu ilmu yang teman-teman dapat yang tidak ada di perkuliahan sebenarnya. Tapi itu penting sekali ya, kira-kira Bapak mohon izin bertanya, Pak. ya silakan. Kan ini kebetulan PPKM level 3 lagi ya, Pak. Jadi yang masuk cuma praktikum doang. Terus habis itu kalau misalnya turun lagi nih, Pak, ke PPKM level 2 kan berarti 50-50, Pak. Itu berarti kalau misalnya presentasi prototype gitu, Pak, itu ntar presentasinya tetap online semua atau ada yang ke kampus, Pak, untuk presentasi? Oke, baik, terima kasih Adil. Ya, ini penting juga ya, tentang kegiatan juga ini lagi sekali lagi. Teman tadi saya tegaskan dulu atau saya pastikan dulu tidak ada presentasi prototipe tadi ya, makanya tadi saya bilang untuk membuat tugas besar untuk pembuatan mini prototipenya saya keep dulu untuk semester ini karena teman-teman udah cukup banyak praktikum ya. Jadi nggak ada presentasi membuat alat gitu ya, nggak. Saya keep dulu deh untuk semester ini. Jadi nanti saya alihkan ke yang lain ya, sifatnya presentasi juga, mungkin review paper aja nanti ya, pembuatan video gitu. Nah, terkait tadi kalau kelas besar sudah dipastikan ya, mau PPKM level 1 sampai 4 itu tetap online kalau kelas besar. Karena tidak memungkinkan juga teman-teman dikumpulkan di aula 3 kelas gitu ya. Nanti akan crowded gitu ya di kampus. Keterbatasan ruangan juga gitu. Teman-teman mungkin pasti tahu gitu ya. Itu ya, dipastikan kelas besar semua mata kuliah yang ada di fakultas ini itu online. Nah, kemudian kalau kelas kecil bagaimana? Betul. Nah, sebenarnya di surat edaran rektor sampai fakultas sebenarnya yang punya kuasa atau yang punya power diberikan sepenuhnya kepada dosen pengampu sebenarnya. Artinya begini, kalau total mahasiswanya 40 atau 35 sampai 40, sedangkan di dalam kelas itu sudah diatur maksimal, kalau saya lihat kursinya kemarin itu ada 20. Berarti kalau PPKM turun ke level 2 atau bahkan level 1 berarti hybrid misalnya ya. NIM ganjil, NIM genap bergantian setiap pertemuan, setiap minggunya. Nah, tapi kalau misalnya kelas-kelas konsentrasi itu biasanya hanya 10 orang ya. Paling banyak banget itu hanya 15 orang kalau kelas-kelas konsentrasi nanti ya. Nanti teman-teman semester 4 baru masuk konsentrasi ya. Mau ambil TTL, telekomunikasi atau LKKN gitu ya, elektronika dan kendali. Nah, itu paling dibagi-bagi tinggal ada yang 10, ada yang 15. Nah, itu kalau kelas kecilnya memungkinkan offline terus itu.
Karena kalau disimulasi 10 orang gitu ya, NIM ganjil, NIM genap. Bisa jadi dari NIM itu yang NIM ganjilnya ada 7, yang NIM genapnya ada 3. Nggak kebayang tuh di dalam kelas cuma hanya 3 orang, terus yang berikutnya 7 orang gitu ya. Itu gimana ya kalau kayak gitu ya? Kayak les privat itu jadinya gitu kan. Nah, makanya kalau kelas kecilnya hanya jumlah totalnya hanya 10 orang, itu kelas kecil akan offline terus ya, kecuali kelas besar. Jadi kelas kecil akan offline terus. Kalau PPKM-nya turun ke 2 atau 1 misalnya. Nah, sekarang naik kan ke level 3 ya. Nah, nanti eh, kita lihat saja kalau turun lagi ke 2 ke 1, mungkin nanti di akhir presentasinya bisa aja offline di dalam kelas gitu ya. Kan hanya misalnya sekarang ini ada 30 katakanlah ya, berarti kan yang hadir separuhnya itu 15, sudah lumayan tuh ya, sama yang presentasi gitu. Nanti bisa aja pengatur itu. Kalau mau disepakatin online terus ya online terus, cuman kan kita lihat kebijakannya juga, lihat PPKM. Kita nggak tahu nanti ternyata hanya seminggu atau maksimal 2 minggu turun lagi PPKM dari 3 ke 2 bahkan ke 1. Wah, hybrid lagi gitu ya. Karena ini lebih dari 30 bahkan sampai ada yang 35 misalnya. Nah, itu hybrid. Tapi kalau hybridnya menyulitkan teman-teman juga, ya online juga disepakatin aja. Udah online aja Pak. Ya nggak masalah kalau itu ya. Untuk kelas kecil ya. Kecuali kan praktikum. Nah, tadi saya sebutkan 3 praktikum itu 100% PTM ya. Bagi yang ngekos yang masih di daerah, silakan kembali ke Jakarta atau ke Depok ya. Bisa mengikuti praktikum. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira mekanisme saya seperti itu ya. Jadi jangankan mahasiswa nih ya, kita bicara gini. Eh, di awal-awal surat edaran itu sudah cukup jelas sekali bahwa pelaksananya hybrid segala macam gitu ya. Saya hari Kamis sampai dengan hari Minggu saya itu lagi ada dinas di Jogja. Karena saya tahu hal itu, saya waktu itu pulang dari Jogja ya habis dinas. Jadi bukan jadi narasumber di Kementerian SDM. Nah, acaranya waktu itu di Yogyakarta. Nah, akhirnya saya pulang naik kereta dari Jogja ke Jakarta itu jam 9 kereta. Jam 9 lewat 10 menit sampai Jakarta pas jam setengah 4 subuh ya, setengah 4 pagi. Karena saya tahu pembelajarannya hybrid, sebagian offline, saya langsung dari Gambir stasiun itu saya langsung ke apa namanya, ke kampus Finger ya, dan langsung persiapan. Nah, waktu itu saya ada jadwal juga sampai sore itu ada jadwal 15.30. Udah asik tuh ya, suasananya offline tuh untuk selama apa namanya pandemi, baru itu lagi benar-benar di kelas offline tuh. Gitu ya. Nah, setelah saya selesai ngajar, sorenya dapat edaran lagi dari fakultas bahwa mulai tanggal 8 Februari seluruh perkuliahan balik lagi online. Wah, saya cuma nggak bisa gimana ya, balik lagi ternyata online. Ya, makanya sekarang posisi saya di rumah lagi ya. Kalau kemarin saya Senin seharian di kampus, hari Selasa gitu. Tapi ya kembali lagi ke online. Nah, inilah situasi yang saya rasa cukup kompleks ya, membingungkan juga tanda kutipnya gitu ya. Nah, tapi ya kita jalani saja ya. Jenuh sih pasti jenuh gitu ya. Untuk masih ada tertolong lah praktikumnya kita ini, kebijakannya masih konsisten offline gitu ya. 100% PTM. Masih ada gitu ya, jadi nggak jenuh banget gitu. Itu sih ya harapannya, ya mudah-mudahan. Saya Selasa seharian di Pondok Labu ada kerjaan, tapi saya bisa lihat juga ya, itu masih ada juga beberapa fakultas juga yang offline. Itu kantin di Pondok Labu full isinya mahasiswa itu ya, masih berjalan mereka PTM-nya, karena memang kadang-kadang kebijakan ini dikembalikan ke fakultas ya, ke fakultas. Nah, kalau dosen mah sama posisi dengan mahasiswa, menjalankan edaran saja. Tapi kalau kami posisinya netral. Netral itu artinya kalau misalnya teman-teman kompak ada keberatan,
Ya jangan hanya satu orang, disampaikan aja secara forum keseluruhan, dia mewakili keseluruhan. Misalnya kurang setuju dengan ini, alasannya apa ini gitu. Kok bisa misalnya fakultas lain masih tetap konsisten PTM gitu ya, padahal PPKM level 3 gitu. Nah, seperti itu teman-teman itu, kalau kami dosen nggak bisa seperti itu ya, kami netral. Tapi yang bisa menyuarakan itu teman-teman di lapangan seperti apa menyikapi hal ini. Ya, ada perbedaan. Karena tadi juga saya dapat info, Tikes masih lanjut ya PTM-nya dia, meskipun hybrid gitu, misalnya gitu ya. Karena ada yang jenuh mungkin kan, udah kangen sama suasana offline gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman ya, jika ada hal-hal yang ini. Tapi kalau hanya yang bersuara satu dua orang hanya ingin apa, keinginannya pengennya offline, ya susah ya teman-teman. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut sesi terakhir. Ya, kita lanjut sesi terakhir. Nah, eh, kalau saya boleh tahu, teman-teman kemarin untuk fisika dasar itu menggunakan e-book apa ya? Giancoli, Pak. Oke, Giancoli ya, Giancoli. Nah, saya sharing dulu. Kalau saya sebenarnya untuk baik fisika dasar atau fisika listrik magnet, itu saya punya 4 referensi ya untuk e-booknya. Ya, jadi ada yang pertama itu Raymond ya, Raymond Sirway, ada juga, dan juga John W. Jewett ya. Nah, itu satu e-book. Ya, cuma saya memang sudah jarang gunakan karena saya belum update, karena terakhir 2004. Sebenarnya nggak masalah kalau masih digunakan, nggak masalah. E-book tuh nggak ada matinya ya. Hanya perubahan edisi saja gitu ya. Misalnya dari 4 ke 5, 5 ke 6. Isinya sebenarnya sama. Ya, keterbaruannya juga nggak masalah gitu ya. Hanya sedikit saja perubahannya dan tidak merubah makna dari edisi sebelumnya. Nah, terus kemudian ada Giancoli ya. Giancoli tadi juga dipakai berarti ya oleh teman-teman kemarin fisika dasar. Nah, cuma kalau untuk Giancoli saya sudah sering menemukan yang versi bahasa Indonesianya ya. Kalau saya punya sebenarnya e-booknya dari bahasa Jawa, cuma yang saya temukan itu yang sudah dijadikan buku ya, buku pembelajaran itu sudah dalam bahasa Indonesia. Nah, saya sudah banyak pelajarin, itu banyak kan terbitan kan Gramedia tuh ya, Giancoli. Teman-teman juga sebagian ada yang punya bukunya ya, bukan buku tapi buku Giancoli yang versi bahasa Indonesia. Banyak terbitan pustakanya Gramedia. Nah, saya lihat banyak perubahan makna, jadi saya akhirnya agak sedikit khawatir memakai Giancoli ya, kecuali memang e-booknya, karena itu bahasa Jawa saya sudah bisa validasi. Jadi saya tidak menggunakan e-book Giancoli lagi karena sudah terlalu umum, terlalu general. Mungkin bisa jadi masih terbawa SMA ya. SMA memang familiar sekali untuk e-booknya atau bukunya itu Giancoli ya. Tapi kalau SMA jarang yang menggunakan e-book saya lihat. Kalau kita kuliah beda lagi ya. Buku dengan e-book lebih utama e-book. Karena validasinya udah internasional. Teman-teman mau tanya mahasiswa manapun di luar negeri, kalau e-booknya apa itu udah nggak masalah tuh ya, udah diakui. Cuma hati-hati yang terbitan bentuk buku ya, hati-hati ya, banyak perubahan. Nah, kemudian ada dua lagi, itu ada David Halliday sama Robert G. Brown. Nah, Robert G. Brown ini kalau buat referensi untuk teman-teman, sepertinya ini terlalu berat ya, karena pernah ada salah satu dosen juga minta referensi ke saya buat keponakannya yang masih kelas 3 SMA. Ya saya kasih Robert G. Brown. Setelah dibuka, waduh Pak Ferdi, ada e-book yang lain nggak? Ini berat banget Pak. Ya sudah. Nah, jadi di tengah-tengahnya yang paling kira-kira masih oke ya, ideal itu akhirnya saya ambil David Halliday. Ya, David Halliday. Share mungkin ya
biar nanti teman-teman bisa cari ya. Jadi dari beberapa angkatan itu nggak masalah ya, prodi lain juga nggak masalah. Saya unjukin aja covernya, mereka bisa cari sendiri. Coba saya share ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini e-booknya dipakai David Hallyday ya. David Hallyday yang gunakan edisi yang ke-9. Sebenarnya ada yang edisi ke-10 nggak masalah sih. Cuma saya lebih banyak pakai edisi 9 ya. Nggak terlalu signifikan juga. Tapi pakai edisi 9 saja. Ya, latihan-latihan soalnya juga dari edisi 9. Itu totalnya ada 11.127 halaman. Kita pakai yang nggak seberat Gibran, nggak ini Jadwal, kita pakai yang tengah-tengah aja. David Hallyday. Ini saya udah pakai dari awal aja, udah cocok dibanding yang Gibran banyak yang pusing. Nah kalau kita lihat, ya, oke teman-teman kita lihat di sini. Ini sudah, Mama bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Ya, nanti tinggal dicari aja. Jadi saya lihat banyak yang tidak ada masalah untuk mencari e-book ini ya. Malah ada kadang-kadang dapat, Pak saya dapat edisi 10, saya suruh lagi. Ya udah terserah mau pakai. Cari lagi tapi yang edisi 9, pakai aja. Jadi nanti kalau ada soal-soal langsung aja di edisi 9. Nah, lanjut. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada volumenya, ada chapter, ada subchapter ya. Kalau kita lihat ada volume 1, chapter 1. Nah, ini fisika dasar nih ya, yang kemarin ada measurement, ada motion along a straight line, ada vector, ada motion into three dimensions, ya, ada force and motion, ya. Yang 1, 2 ada kinetic energy and work, ya, potential energy and conservation of energy. Nah, ini banyak lagi ya. Nah, ini ada di fisika dasar. Nah, tapi kalau misalnya di salah satu prodi misalnya ada di teknik mesin. Nah, karena dia itu bukan 3 SKS, dia itu malah 4 SKS. Nah, dia sampai di chapter 2 ya. Di situ sampai di fluids ya. Kenapa dia sampai di situ? Karena dia 4 SKS dan memang kebutuhannya ya. Sampai di subchapter 18 kalau teman-teman lihat itu ada temperatur, ada heat, and the first law of thermodynamics ya, termodinamika. Jadi di prodi teknik mesin fisika dasar 4 SKS, fisika 2-nya juga 4 SKS. Kemudian dia lanjut ada mekanika fluida, makanya dia ada belajar fluids ya, 4 SKS dia. 4 SKS semua tuh. Terus thermodynamics juga sama 4 SKS. Kebutuhan mereka soalnya itu namanya. Terus ada juga di sini heat ya. Jadi ada heat transfer atau perpindahan panas, perpindahan kalor gitu. Itu 3 SKS. Jadi wajar. Makanya kalau kita di elektro fisika dasarnya ya cukup chapter 1 saja. Kalau mau ditambahin fluid ya nggak susah terlalu dalam, atau tambahin lagi osilasi itu juga masalah gitu ya. Kita bisa menyesuaikan itu di fisika dasar. Jadi bisa dilihat ya di sini. Nah, kalau kita fisika listrik magnet mulai dari volume 2 chapter ketiga. Nah, subchapternya teman-teman bisa lihat ya, ada electric charge, ada electric field, ada Gauss law, electric potential, kapasitas, ada current and resistance, ya, circuits, magnetic field, ya, bisa dilihat itu. Paling kalau mau ditambahin chapter 4 nanti kita lihat aja ya, apakah mau sampai electromagnetic wave ya, gelombang elektromagnetik kita lihat. Karena nanti kan teman-teman ada mata kuliah gelombang atau medan elektromagnetik nanti 3 SKS. Sabar ya, itu nanti ada mata kuliah lagi. Sampai sini ada pertanyaan, jadi kita mulai di chapter kedua. Ya, karena ini fundamental, makanya harus ada e-booknya ya. Ini fundamental, basic science banget ini untuk engineering, terutama ya di elektro juga gitu. Kalau mau cari referensi yang lain silakan, tapi kiblatnya ke sini dulu ya. Nah, kalau ada pertanyaan Pak, kalau tes tertulisnya gimana tuh Pak kalau yang minimal 20%? Kita lihat. Jadi tadi dari subchapter apa aja isinya bisa dilihat ya.
masuk di sini ada subchapter yang 21 ya. Kita lihat. Jadi ada volume, ada chapter, ada subchapter, di setiap subchapter ada subtopiknya ya. Apa itu electric charge, apa itu conductor and isolators ya, insulator, maaf. Ada column law ya, bisa dilihat. Ini. Subtopiknya dipecah lagi. Nah, makanya kalau kita ini pelajarin semua, yakin ini satu semester cukup. Saya bilang makanya materinya banyak banget ini. Gitu ya. Paling enggak jangan sampai tumpah lah ya. Tugas ini ya kita cukupkan saja. Paling enggak ada yang dapat lah basicnya gitu ya. Tapi nanti kalau ketemu yang integral, saya nggak mau ada kesulitan lagi teman-teman ya. Integral ini menghitung luasan kenapa begini jangan sampai saya ketemu lagi di fisika ya. Itu udah ada di matematika. Fisika ini udah terapannya lagi. Udah empiris yang banyak menggunakan dalam bentuk narasi ya. Jadi bukan hanya bisa jago itu, tapi logiknya main juga di sini. Kalau fisika ya. Ini sambil contoh. Kalau nanti kalau tertulis bagaimana nih gitu ya. Ini tentang instrumen ya. Nah, ambilnya kalau misalnya di chapter ini ada review and summary. Nah, saya ambil soalnya itu di problem. Ya. Pakai bahasa Jawa iya. Misalnya saya ambil yang tentang length di sini ya. Section 1 sampai 5 tentang panjang, ya, dimensi panjang. Itu ada soal 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, itu saya ambil satu. Nanti chapter selanjutnya electric charge, misalnya saya ambil satu lagi. Maksimal hanya 5 soal kalau tes tertulis. Atau dari 4 sampai 5 chapter saya kasih, tapi teman-teman tentuin sendiri soalnya dari problem ini. Ambil satu setiap chapter. Dan teman-teman pastikan pilih yang teman-teman anggap paling mudah dari semua soal ini, silakan. Itu juga boleh. Nah, itu yang keluar, 100% itu yang keluar. Ya, jadi soalnya itu yang keluar. Kalau UTS-nya apa namanya? Mau offline boleh. UTS-nya mau offline di dalam kelas gitu ya. Boleh, silakan. Open book ya, nggak masalah. 5 soal aja kalau saya nggak banyak-banyak. Dan teman-teman bisa pilih sendiri malah soalnya. Ya, soal-soal problem. Ada 15 soal. Ini ada tentang massa ya. Ya, kira-kira itu. Ya, silakan dicari. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Pastikan ini fisiknya 1127. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kelas saya tutup? Mungkin teman-teman nanti mau lanjut diskusi untuk penunjukan ketua kelas sama diskusi yang lain tentang nama-nama kelompok. Saya ambil satu dulu jadi co-host ya. Ya, Kathleen mungkin ya, Kathleen aja ya jadi co-host ya. Nanti kalau saya lead, Kathleen lanjutkan jadi co-hostnya. Jadi masih ada kesempatan sampai jam 1 kelas ini dibuka, silakan pergunakan, nggak ada masalah. Kalau nanti saya setelah ini saya lead duluan gitu ya, silakan. Karena jam 1 nanti lanjut kelas. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup, teman-teman? Jadi pertama relax dulu ya. Berikan aja nama-nama kelompoknya biar saya juga langsung bagikan materi apa yang harus dipresentasikan, tugasnya ngapain aja. Tidak ada teman-teman yang mau disampaikan? Mudah-mudahan kalau tidak ada tuh biasanya harapannya cukup jelas.
Karena kan memang sebenarnya ada dua, memang cukup jelas atau nggak paham gitu. Itu aja, jangan jangan sampai sih ya. Saya sih percaya lah paham semua apa yang sudah saya jelaskan. Ya gimana, Kathleen, yang lain teman-teman? Sudah cukup kalau dari Kathleen? Bisa mewakili mungkin, biar lanjut saja diskusinya. Kita bisa ketemu lagi di pertemuan kedua minggu depannya. Bisa langsung kita. Cukup jelas Pak, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas mungkin akan dihubungi sama ketua kelasnya. Oke, ya silakan nanti kalau udah aklamasi, ketua kelasnya udah ditunjuk. Jangan dijorokin ya aklamasinya ya, kesian nanti. Dijorokin. Dipaksakan ya. Oke, saya rasa udah diwakili oleh Kathleen, berarti cukup pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Tetap jaga kesehatan, monitor terus, nanti saya bantu perkembangannya juga ya. Apakah nanti PPKM ini statusnya makin naik atau makin turun, itu nanti juga mungkin bisa juga dari dosen PA-nya nanti memberitahukan gitu ya. Kemudian tetap bisa enjoy, jangan sampai jenuh juga gitu ya. Itu saja saya rasa. Oke, saya tutup dulu kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Dan salam sejahtera ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.